السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyira al-ikhwah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pemirsa Ahsan TV dimanapun antum berada, alhamdulillah tiada kata yang pantas kita ucapkan di kesempatan hari yang berbahagia ini kecuali ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena atas karunia dan nikmat dari Allah semata kita semua senantiasa diberikan oleh Allah tabaraka wa taala nikmat-nikmat yang tidak terhingga. Di antaranya diberikan nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat iman yang terbesar, nikmat Islam, nikmat diberikan kesempatan berkumpul dengan keluarga, nikmat keamanan, nikmat diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla di hari ini, dan nikmat-nikmat lainnya yang tidak terhitung jumlahnya. Kita bersyukur kepada Allah baik dengan lisan kita, dengan amal kita, dan dengan hati kita. Harapannya adalah setelah kita bersyukur, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita dua hal, yakni Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dan melanggengkan nikmat-nikmat yang sudah ada agar tidak hilang. Dan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berjanji akan menambahkan kepada kita dengan nikmat-nikmat yang lain. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua diberikan karunia berupa menjadi hamba yang pandai bersyukur kepadanya. Salawat dan salam terus tercurah kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah beliau dengan baik hingga hari kiamat kelak. Ahibbati fillah, saudara-saudaraku seiman yang saya cintai karena Allah, melanjutkan kembali pembahasan kitab Al-Kabair, kumpulan dosa-dosa besar karya daripada Imam Syamsuddin Adz-Dzahabi rahimahullah, yang mana hari ini kita masuk ke Al-Kabiratut Tasi'ah wal Khamsun. Al-Kabiratut Tasi'ah wal Khamsun, dosa besar yang ke-59. Tak terasa sudah beberapa waktu lamanya kita membahas kitab ini, dan tak terasa hari ini kita masuk ke dosa besar yang ke-59. Harapannya adalah apa yang telah kita bahas bermanfaat bagi kita semua, menjadi al-ilmun nafi', menjadi ilmu yang bermanfaat, yang melahirkan amalan saleh yang kelak menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita di hari kiamat nanti. Ikhwani fid din, a'azzakumullah.
Dosa besar yang ke-59 ini berbicara tentang man da'a ila dhalalah aw sanna sunnatan sayyi'ah. Dosa mengajak orang kepada kesesatan, yakni mengajarkan kesesatan kemudian diikuti oleh manusia. Aw sanna sunnatan sayyi'ah, atau memberikan contoh keburukan. Memberikan contoh keburukan kemudian diikuti oleh banyak orang. Dan para ulama ketika membahas bab ini, sebagiannya mengkaitkan dengan bab sebelumnya. Ini kalau antum perhatikan bab sebelumnya, di dosa besar yang ke-58 dan 57, dosa besar mencela para sahabat secara umum dan secara khusus mencela akabirus sahabah, sahabat-sahabat senior, dan juga mencela al-ansar, sahabat al-ansar. Ini semua adalah kesesatan yang nyata. Ini semua adalah sunnatan sayyi'ah, contoh buruk yang dicontohkan oleh sebagian aliran-aliran sesat dalam Islam. Mereka adalah Syiah Rafidhah. Bahkan sebagian para ulama mengatakan bahwa Syiah Rafidhah dinun mustaqil, agama yang berdiri sendiri di luar daripada Islam. Sebagian ulama mengatakan demikian karena sampai ketika mereka mencela orang-orang terbaik yang Nabi SAW katakan mereka generasi terbaik umat ini. Mencela orang-orang yang Allah ridhoi, sebagaimana yang sudah kita baca ayatnya di antaranya dalam surat At-Taubah ayat 100. Mereka menyebarkan kesesatan ini ke masyarakat dan sebagian orang terpengaruhi. Dan masuk ke dalam sanna sunnatan sayyi'ah, yakni al-ihdatsu fid din. Kata para ulama, yang dimaksud dengan memberikan contoh keburukan diantaranya adalah menyebarkan bid'ah, membuat cara beragama yang baru yang tidak dikenal dalam Islam, membuat cara beragama baru yang tidak diajarkan Nabi SAW, kemudian disebarkan ke kalangan masyarakat dan diikuti banyak orang. Ini termasuk dosa besar. Wa iyadzubillah. Karena alhamdulillah, ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullah, agama kita agama yang sempurna. Tidak butuh tambahan dan tidak boleh dikurangi. Sesuatu yang sempurna tidak boleh ditambah-tambahi dan tidak boleh juga dikurang-kurangi. Ketika seseorang menambahi agama yang telah sempurna ini, seakan-akan menurut dia agama belum sempurna, maka butuh tambahan dari dia, butuh sebuah ibadah baru. Padahal Allah Tabaraka wa Ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Ma'idah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini, pada hari diturunkan ayat ini, telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Dan telah aku sempurnakan untuk kalian nikmatku. Dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagi kalian. Kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, sebagaimana disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, Inni la'alamu aina nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ashiyata Arafah yaumal Jum'ah. Kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, saya tahu kapan turunnya ayat ini, yakni pada sore hari Arafah pada hari Jumat. Kita tahu bahwa setelah haji Nabi SAW tidak lama kemudian beliau diwafatkan oleh Allah. Tidak lama setelah turunnya surat Al-Ma'idah ini, Allah SWT mewafatkan Nabi SAW. Dan tidaklah Nabi wafat kecuali setelah menjelaskan kepada umat bagaimana beribadah kepada Allah. Maka tidak perlu kita membuat cara-cara ibadah baru. Cukuplah apa yang telah diajarkan Nabi SAW. Agama telah sempurna. Buat apa tambahan? Dan tentu tidak boleh dikurangi. Ketika dikurangi maka tidak lagi sempurna. Tentu ini tidak diperbolehkan juga. Menambahkan ke agama unsur yang baru ini terlarang dalam Islam. Begitu pula mengurangi apa yang telah ada. Maka tugas kita sebagai hamba Allah tinggal melaksanakan apa saja yang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya telah perintahkan dan menjauhi semua yang Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Rasulnya telah larang. yakni tinggal melaksanakan saja.
Tidak perlu kita menyibukkan diri untuk membuat satu formula ibadah baru, tidak perlu. Alhamdulillah. Faqad kufitum ittabi'u wa la tabtadi'u, kata Abdullah bin Mas'ud, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikutilah, jangan kalian berbuat bid'ah, yakni membuat perkara-perkara baru dalam agama. Walaupun niatannya baik, tetap niatan baik harus diiringi dengan cara yang baik. Niatan baik tidak akan bermanfaat kalau tidak diiringi dengan cara yang baik. Dan cara beragama yang baik adalah cara yang beragama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ahsanul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tinggal kita mengikuti saja apa yang telah Allah tabaraka wa taala perintahkan dan apa yang telah diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita telah dicukupkan. Tinggal mengikuti saja. Ittabi'u wa la tabtadi'u. Ikut. Ittiba'lah dan tidak usah membuat perkara-perkara baru. Ma'asyar ikhwah rahimani wa rahimakumullah, maka di sini terdapat isyarat bahwa membuat bid'ah dalam agama kemudian diajarkan kepada manusia dan diikuti oleh manusia ini termasuk dosa besar. Termasuk dhalalah, kesesatan yang bisa menimbulkan mudarat yang besar, baik kepada agama ini, kepada yang mengikutinya dan khususnya kepada orang yang membuat kesesatan ini. Nabi SAW nanti akan kita baca hadisnya, wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap perkara yang baru dalam agama ini bid'ah, dan bid'ah itu sesat. Nabi SAW yang mengatakannya demikian. Bukan fulan dan fulan, bukan kiai fulan, bukan ustadz fulan, bukan syekh fulan, tapi yang mengatakan ini Nabi SAW. Wa kullu bid'atin dhalalah. Maka masuk ke dalam dosa besar yang ke-59 ini, kata para ulama, al-ihdatsu fid din. Membuat perkara-perkara baru dalam agama. Lihat, dalam agama. Adapun membuat perkara-perkara baru dalam urusan dunia, maka tidak terlarang. Selama bukan yang haram, selama tidak menimbulkan mudarat bagi kehidupan manusia. Maka adanya televisi, adanya media sosial, adanya pengeras suara yang saya gunakan, adanya laptop yang saya gunakan, ini urusan dunia. Maka tidak masuk ke dalam perkara yang dilarang. Kebodohan kalau ada yang mengatakan kalau begitu Ustaz laptop haram, kalau begitu HP haram, kalau begitu mobil haram. Ini kebodohan. Yang tercela dan termasuk kesesatan adalah membuat perkara baru dalam agama, fiddin. Ini yang penting untuk ditegaskan di sini. Bahwa yang tidak diperbolehkan dalam agama adalah membuat perkara-perkara baru dalam agama. Adapun membuat perkara-perkara baru dalam urusan dunia, membuat penemuan baru, teknologi baru, bisa jadi terpuji bahkan. Jika menimbulkan maslahat besar bagi kaum muslim. Contohnya ini, adanya satelit yang dengannya kita bisa menyebarkan kebaikan, menyebarkan dakwah, adanya pengeras suara dengan begini. Adzan berkumandang begitu jauh sampai terdengar. Adanya kendaraan roda 2, roda 4 yang dengannya kita bisa pergi ke majelis-majelis ilmu. Adanya laptop yang dengannya kita bisa membaca buku-buku para ulama yang berbentuk PDF. Ini perkara-perkara dunia, tidak terlarang. Maka jangan salah paham dalam hal ini. Bahwa yang bid'ah di sini yang dimaksud yang kata Nabi SAW, kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat, maksudnya adalah bid'ah dalam urusan agama, perkara-perkara baru dalam urusan agama. Ini penting untuk diperjelas dari awal. Bahwa yang tersesat di sini, yang tidak diperbolehkan dan masuk ke dalam dhalalah, dalam kesesatan, adalah membuat perkara-perkara baru dalam agama. Padahal agama telah sempurna. Agama tidak perlu tambahan dari Anda, dari siapapun. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dibantu untuk menyempurnakan agama ini. Allah lah yang sudah menyempurnakannya. Kalau Anda menambah perkara baru dalam urusan agama ini, seakan-akan menuduh bahwa Allah Tabaraka wa taala belum menyempurnakan agama ini. Dan tentu ini kesesatan. Padahal Allah Tabaraka wa taala telah mengabadikan dalam surat Al-Maidah, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian.
Ma'asyar ikhwah rahimani wa rahimakumullah, setelah itu penulis menyebutkan beberapa riwayat hadis. Ada 3 riwayat hadis yang disebutkan di sini. Yang pertama sabda Nabi SAW, man da'a ila dhalalah kana alaihi minal ithmi mithlu athami man tabi'ah la yankusu dzalika min athamihim syai'a. Hadis ini dikeluarkan Imam Muslim di Kitabul Ilm di bab tentang man sanna sunnatan hasanah aw sayyi'ah. Ini orang yang mengajarkan kepada kebaikan atau mengajarkan kepada keburukan. Ada 2 orang di sini. Ada orang yang mengajarkan kebaikan kemudian diikuti orang, tentu dia dapat pahala, dan sebanyak orang yang mengikutinya dia dapat pahala. Kebalikannya ada orang yang mengajarkan keburukan, di antaranya ini menyebarkan bid'ah, lalu mengatakan kepada manusia ini agama yang wajib diikuti, maka dia telah mengajak kepada kesesatan, dia berdosa dan mendapatkan dosa dari orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Hadis ini dikeluarkan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila dhalalah," barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, yakni mengajak manusia untuk mengamalkan ibadah-ibadah baru yang tidak pernah diajarkan Nabi SAW, kana alaihi minal ithmi mithul athami man tabi'ah, karena maka dia mendapatkan dosa dan dosa-dosa orang-orang yang mengikutinya. Dia berdosa ketika mengajarkan kesesatan ini, dan dia mendapatkan dosa juga dari orang-orang yang mengikutinya. Karena orang-orang yang mengikuti ini tersesat karena dia. Dialah yang menyebarkan kesesatan ini ke masyarakat, kemudian diikuti, maka dia berdosa ketika menyebarkan kesesatan ini di tengah masyarakat, dan dia mendapatkan dosa-dosa dari orang-orang yang mengikutinya. Tapi tentu la yanqusu dzalika min athamihim syai'a, dengan tidak mengurangi sedikit pun dosa-dosa orang-orang yang juga mengikuti dia. Jadi dia berdosa yang mengajak manusia kepada kesesatan, dia berdosa dan mendapatkan dosa dari orang-orang yang mengikutinya, tanpa sedikit pun mengurangi dosa orang-orang yang juga mengikuti kesesatannya. Wa iyadu billah. Dalam hadis lain yang juga senada, hadis yang juga dikeluarkan Imam Muslim, man sanna sunnatan sayyi'ah kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'a. Hadis ini juga dikeluarkan Imam Muslim, hanya saja dari hadis Jarir bin Abdullah radhiyallahu an. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mengajarkan sebuah ajaran yang buruk, sunnatan sayyi'ah, man sanna sunnatan sayyi'ah, yakni di sini membuat perkara-perkara buruk, kemudian diajarkan kepada manusia, kemudian diikuti oleh manusia, kana alaihi wizruha, maka dia mendapatkan dosanya. Ya, dosa ketika dia mengajarkan kepada manusia keburukan ini. Dan wizru man amila biha min ba'di, dan dosa orang-orang yang mengikutinya sepeninggalnya. Yani bayangkan dia mengajarkan kepada kesesatan, kemudian diikuti orang. Orang-orang yang mengikutinya ini kemudian mengajarkannya kepada murid-muridnya. Murid-muridnya ini mengajarkan lagi kepada murid-murid, terus. Dia terus mendapatkan kelipatan-kelipatan dosa dari setiap orang yang mengikutinya, baik langsung maupun tidak langsung, sampai hari kiamat. Wa iyadu billah. Maka barang siapa yang mengajarkan kepada keburukan, berhati-hatilah. Bertaubatlah kepada Allah. Berhentilah dari mengajarkan bid'ah, kemudian mengambil keuntungan dari bid'ah ini. Karena demi Allah, wallahi ya ikhwan, orang-orang seperti ini di antara misi yang tersembunyi adalah ingin mencari fulus, mencari uang dari perbuatan-perbuatan bid'ah ini agar dapat keuntungan dunia. Ada misi. Dia ingin mengambil harta manusia dengan adanya ajaran-ajaran keburukan ini. Maka sedikit yang dia dapatkan dan banyak yang dia nanti akan tanggung di hari kiamat kelak.
Tidak seberapa harta yang didapatkan dibandingkan dengan dosa yang nanti akan berlipat-lipat. Yakni siapa saja yang mengikutinya, baik langsung maupun tidak langsung, mengikuti keburukan yang dia ajarkan, baik langsung atau tidak langsung, seperti yang saya gambarkan tadi, dia mengajarkan kepada murid-muridnya, murid-muridnya mengajarkan kepada murid-muridnya, terus sampai generasi-generasi setelahnya sampai hari kiamat. Semua orang-orang tersebut dengan tidak sedikit pun mengurangi dosa-dosa mereka tetap. Tapi yang menjadi pencetus awal juga mendapatkan dosa dari sekian banyak orang yang mengikutinya. Wa iyadzubillah. Maka dari sini ma'asyul ikhwah rahimani wa rahimakumullah, betapa besar pahala orang-orang yang mengajarkan kepada kebaikan. Kalau tadi menunjukkan betapa besarnya dosa orang-orang yang mengajarkan kepada keburukan, kebalikannya betapa besarnya pahala orang-orang yang mengajarkan kepada kebaikan. Karena setiap orang yang mengikuti kebaikannya, baik langsung maupun tidak langsung, dia terus mendapatkan pahala. Dan bayangkan ma'asyul ikhwah, kita wafat dalam kondisi pahala terus mengalir ke kuburan kita. Kalau kita mengajarkan kepada kebaikan. Man dalla ala khair falahu ajri kafa'ilih. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, dia mendapatkan pahala dari orang yang melakukan kebaikan yang dia tunjukkan tersebut. Maka kita berusaha agar kita berharap wafat dimatikan oleh Allah dalam kondisi kita meninggalkan kebaikan, bukan keburukan. Kita wafat, kita berharap agar pahala yang terus mengalir ke kuburan kita, bukan dosa yang mengalir ke kuburan kita. Na'udzubillah. Kita sudah wafat, tapi dosanya terus mengalir. Wa iyadzubillah. Kita berharap kita wafat, kita sudah tidak bisa lagi beribadah kepada Allah, tapi terus pahala mengalir dari orang-orang yang mengikuti kebaikan yang kita ajarkan. Khususnya pada zaman yang begitu cepatnya informasi tersebar. Ini mengajak kita untuk sama-sama untuk berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Di zaman kita yang begitu cepat. Berita hari ini, besok atau 1 jam kemudian sudah sampai di seberang dunia sana. Bahkan dengan mata kepala sendiri kita bisa lihat apa yang terjadi di belahan dunia lain saat itu juga. Siaran-siaran langsung sepak bola misalnya yang dinikmati sebagian kaum muslimin, bukankah itu dilihat langsung? Di sana sedang terjadi, kita melihatnya langsung. Bayangkan kalau yang disampaikan keburukan, dan juga bayangkan pahala kalau itu yang disampaikan kebaikan. Maka kita wajib berhati-hati dalam menggunakan media sosial teknologi yang kita punya ini, agar apa yang kita dapatkan berupa nikmat kecanggihan teknologi dan begitu cepatnya informasi beredar, kita gunakan dalam kebaikan, bukan kita gunakan dalam keburukan. Kita memohon kepada Allah SWT agar kita mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian riwayat yang ketiga, hadis yang ketiga, hadis yang terakhir yang disebutkan penulis di bab ini, di dosa besar yang ke-59 ini, sabda Nabi SAW, potongan dari hadis yang panjang dari Irbad ibn Sariyah radhiyallahu an, bahwa Nabi SAW pernah memberikan nasihat yang begitu menyentuh. Hati-hati para sahabat begitu bergetar dan air mata tak terasa mengalir dari mata mereka. Kemudian Nabi SAW memberikan nasihat kepada para sahabat waktu itu. Di antara nasihatnya adalah wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara baru dalam urusan agama. Perkara-perkara baru dalam urusan agama. Perhatikan. Bukan perkara-perkara baru dalam urusan dunia. Kita tidak bicara masalah dunia. Kita bicara tentang perkara-perkara baru dalam urusan agama yang dimasukkan ke dalam agama, dinisbatkan sebagai agama, padahal Nabi SAW tidak pernah mengerjakannya. Nabi SAW tidak pernah mengajarkannya dan tidak pernah dikerjakan oleh para sahabat Nabi SAW. Tidak dikenal oleh a'immatul arba'ah, tidak dikenal oleh al-Imam Abu Hanifah, al-Imam Malik, al-Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Muncul ratusan tahun setelahnya. Lalu orang-orang mengatakan ini bagian dari agama, padahal bukan bagian dari agama. Ini kesesatan. Ini perkara baru yang wajib untuk dijauhi. Nabi SAW yang 15 abad yang lalu sudah
mewanti-wanti akan adanya perkara-perkara baru dalam urusan agama yang orang-orang buat, kemudian dinisbatkan kepada agama, lalu mengajak orang untuk mengikuti kesesatan ini. Nabi SAW bersabda, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap perkara-perkara baru dalam urusan agama bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu sesat, kesesatan. Maka jangan diikuti perkara-perkara yang bisa mengajak kepada kesesatan. Begitu pula disebutkan dalam riwayat lain, wa kullu dhalalatin finnar. Ada tambahan di lafaz yang lainnya, wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap yang sesat di tempatnya di neraka. Yang mengatakan ini, ma'asyul ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi bukan syekh fulan, bukan imam fulan, bukan ustadz fulan, bukan kiai fulan, bukan. Yang mengatakan ini Nabi SAW. Sebagaimana kita sebutkan tadi dari sahabat Irbad ibn Sariyah radhiyallahu an, dan hadisnya banyak sekali para ulama hadis yang meriwayatkan. Jadi dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya, dikeluarkan Imam Abu Daud dalam sunannya, dan juga Imam At-Tirmidzi, juga dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, juga dikeluarkan oleh Imam Ibnu Jarir dalam Jami'ul Bayan, juga dikeluarkan Imam Ad-Darimi, Al-Baghawi, Ibnu Abi Asim, juga dikeluarkan oleh Muhammad ibn Nasr dalam As-Sunnah, juga dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Ajuri dalam Syariah, juga dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir, juga disebutkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, dan banyak para ulama hadis lainnya, dan semuanya mengatakan, kalau Tirmidzi mengatakan hadithun hasanun sahih. Al-Imam Al-Harawi mengatakan, wa hadha min ajwadi hadith fi ahli Syam. Hadis ini, hadis yang mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, adalah sebaik-baiknya hadis yang diriwayatkan penduduk Syam. Kata Al-Imam Al-Bazzar, hadis ini thabitun sahih. Hadis ini thabit dari Nabi SAW, sahih. Al-Imam Al-Baghawi mengatakan hadis ini hasan. Al-Imam Ibnu Abdul Bar mengatakan haditsun thabit. Al-Imam Hakim mengatakan sahih, laisa lahu illah, dan disepakati oleh Imam Az-Zahabi. Al-Imam Abu Nu'aim mengatakan haditsun jayyid min sahih Syamiyin. Hadis ini hadis yang bagus yang diriwayatkan orang-orang Syam, dan juga disahihkan oleh Ad-Diya Al-Maqdisi. Juga Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan fi Tuhfatut Talib, beliau mengatakan sahahul Hakim wa qala wala a'lam lahu illah. Hadis ini sahih dan saya tidak menemukan sedikit pun illah, penyakit dalam hadis ini. Lihat, semua ulama hadis mensahihkannya dengan lafaz yang hampir sama. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhilah oleh kalian perkara-perkara baru dalam urusan agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara-perkara baru dalam urusan agama adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Wa kulla dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Dan sekali lagi, ini bukan perkataan Ustaz Hamzah Abbas, ini bukan perkataan Ustaz fulan, bukan Syekh fulan, bukan Al-Imam fulan, yang mengatakannya Nabi SAW. Yang diriwayatkan dari banyak jalur, dari banyak para ulama hadis, dan disahihkan oleh banyak ulama hadis. Ma'asyil ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kiranya ini bisa kita sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah SWT menjauhi kita dari dosa besar yang ke-59 ini. Kita dijauhkan dari kesesatan dan mengajarkan orang kesesatan, dijauhkan dari perkara-perkara bid'ah dalam urusan agama, dan dijauhkan dari semua keburukan-keburukan. Demikian, kita buka tanya jawab setelah yang berikut ini. Yang benar datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Rasulnya, yang salah datang dari saya dan dari syaitan. Dan saya mohon ampun kepada Allah atas segala kesalahan. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.